Assalamualaikum and hi, welcome back to this channel. Jadi video kali ini aku akan sharing lagi, yaitu tutorial cara membuat QR scanner. Karena di video sebelumnya kita sudah membuat QR generator, maka sekarang kita akan coba membuat aplikasi untuk membaca QR generator yang udah kita dibuat oleh aplikasi sebelumnya, yaitu QR code-nya. Nah, mungkin nanti aplikasinya bakalan seperti ini. QR scanner, dan ini scan-nya. Sini saya menggunakan HP saya sebagai emulatornya, kalian bisa lihat. Nah, di video kemarin saya sudah men-screenshot QR code dari video sebelumnya, yaitu video cara membuat aplikasi QR code generator. Nah, sini sekarang kita coba baca. Nah, kalian bisa lihat hasilnya derajat. Nah, kita coba scan lagi dari QR code generator yang udah dibuat kemarin, yaitu dan menghasilkan result millennial step. Tekan OK, dan mungkin aplikasinya akan seperti itu, dan let's try to make it, guys. Oke, seperti biasa kita buka Android Studio kita, kemudian new project, pilih empty activity, dan kasih nama misalkan my QR scanner, just like this. Dan segini saya menggunakan language Java, ini saja. Dan ya, kita tunggu Gradle-nya sinkron. This wait, guys. Oke, baik. Nah, di sini Gradle-nya udah sinkron. Akan ada dua file, yaitu activity main.xml dan main activity Java. Dan yang harus kita lakukan adalah menambahkan sebuah library, yaitu implementation journey app zing Android template 4.3.0. Nah, di sini kita sinkronkan saja dengan Gradle-nya. Dan selanjutnya kita pergi ke manifest, dan karena kita membutuhkan uses permission dari kameranya, kita ini pilih kamera. Nah, baru kita mulai membuat ini codingannya. Nah, di sini simpel aja. Kita menggunakan cursor add karena kita hanya akan membutuhkan button. Oke, button just like that. Kalau kita pakai drop content aja. Sini misalkan scan. Biar lebih gampang lagi kita menggunakan relative layout. Dan teksnya kita kasih scan QR code. Dan buat dia di tengah, parent center true. Nah, gini aja untuk aktivasi main XML-nya. Dan selanjutnya kita akan memanggil dia di sini codingannya. Oke, private button btn. Oh iya, kita lupa kasih ID. Kita kasih ID dulu. btn scan. Nah, sini scan. Kita panggil dia by ID. btn scan sama dengan find view by id r.id.btn scan. Dan ketika btn scan-nya ditekan, set on quick listener, new view on quick listener. Lalu kita buat sebuah metode untuk scanner. Sini klik kanan, create method, main activity. Baru kita setting scannernya nanti biar bisa dengan cara scan option dari library-nya tadi. Kasih nama dia, nama variabelnya dengan new scan option. Oke, option dot set from. Nah, ini untuk memberitahu kalau mau menggunakan place. Kalau mau menyalakan place, gunakan tombol volume up. Option dot set beep enable true. Option dot set orient locked true, biar dia always portrait. Dan option dot set capture activity star scan
starscan.class. Nah, di sini kita membuat kelas baru namanya starscan, create class. Oke. Nah, di sini kita perlu dia mengextend capture activity. Kita hanya perlu mengextendnya saja biar untuk memanggil ini library dari uner app. Nah, setelah kita membuat starscan-nya, kita pergi lagi ke Android manifest untuk mengatur ininya nanti. Nah, sini kita perlu menambahkan activity starscan Android screen orientationnya portrait, kemudian state non needed-nya true, dan theme-nya dari style zinc capture theme. Jangan lupa tutup. Nah, lalu baru kita kembali lagi ke main activity-nya. Nah, di sini jangan lupa titik koma dan oke, enter. Nah, di sini kita belum bisa launch. Kita memerlukan activity result launcher untuk menampilkan hasil dari scannernya. Scan option launchers sama dengan register for activity result new, ini scan contract, result. Sini kita menggunakan lampada dan dalamnya if result dari variabel ini, if result.get content tidak sama dengan null, maka kita buat alert dialog .builder sama dengan new alert dialog.builder main activity.this. Jangan lupa titik koma dan kita set title-nya jadi misalkan QR scanner result, dan builder.set message-nya dari result.get contents, terus builder.set positive button-nya misalkan oke, dan new. Lalu ketika oke-nya ditekan, kita akan dialog.dismiss dan kita akan menampilkan di sini .show titik koma. Jangan lupa di sini masih ada error, jangan lupa titik koma juga. Nah, ini baru bisa kita launch. Itu kita gunakan launcher.launch option. Nah, ini aplikasinya udah bisa dijalankan. Oke, kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, ini aplikasinya. Nah, kita coba aplikasinya. Di sini HP saya sebagai emulatornya, scanner QR code, dan ini izinkan. Dan yup, ini ketika kita tekan volume up to a splash, dia akan menampilkan splashnya, dan untuk mematikan kita tekan yang bawah. Oke, kita coba. Kemarin kita sudah membuat aplikasi QR generator. Kita coba buat ini QR generator, misalkan just like kita buat QR code-nya. Nah, kita screenshot lalu masukkan ke sini, dan kita akan coba scan menggunakan aplikasi yang baru saja kita buat, yaitu ini scanner QR code kita. Nah, kita coba scan dan yep, dia akan menghasilkan QR scanner result like. Oke, dia akan kembali ke sini. Nah, mungkin itu aja untuk sharing tutorial kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ya, that's it. Dan biar safe, stay classy.